Perkenalkan, nama saya Yusuf Farizal dengan NIM 8603690779. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Saya akan membahas bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Bagaimana pendidikan mempercayai filsafat ilmu, mengapa filsafat ilmu disebut pisau analisis, serta contoh penerapannya dalam praktik pendidikan. Filsafat ilmu membantu menjaga eksistensi dan keilmiahan pendidikan. Artinya, filsafat ilmu menanyakan apa yang sebenarnya kita pelajari dalam pendidikan. Mengapa hal itu dianggap ilmu? Dengan pertanyaan-pertanyaan ini, filsafat ilmu menegaskan bahwa pendidikan bukan sekedar kegiatan mengajar, tapi bidang pengetahuan yang punya objek kajian, metode, dan teori. Menguji dasar-dasar teori pendidikan agar tidak asal-asalan. Misalnya, apakah metode pembelajaran didasarkan bukti atau hanya kebiasaan? Menjaga nilai-nilai ilmiah seperti keterbukaan, logika, dan bukti empirik sehingga praktik pendidikan menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan. Sebaliknya, praktik pendidikan juga memberi masukan penting bagi filsafat ilmu. Pengalaman guru, siswa, dan kebijakan sekolah menghadirkan masalah nyata yang mendorong filsafat ilmu untuk menguji kembali konsep-konsep teoristis supaya relevan dan konteks sosial dan budaya, menghasilkan pertanyaan baru tentang pengetahuan, misalnya tentang eksklusivitas, keadilan pendidikan, dan nilai-nilai yang diajarkan. Menyediakan data lapangan yang memperkaya teori, misalnya efektivitas metode pembelajaran yang dapat diuji dan mempertimbangkan secara filosofis. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena membantu mendorong dan mengurai masalah pendidikan lewat 3 sudut pandang. Yang pertama, ontologi. Menanyakan apa yang menjadi objek pendidikan, misalnya apakah pendidikan tertuju membentuk karakter, memindahkan pengetahuan, atau membandingkan kompetensi. Yang kedua, epistemologi. Menilai sumber dan cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan, misalnya peran pengalaman, penelitian, atau tradisi dalam membentuk kebenaran metode pembelajaran. Yang ketiga, aksiologi. Mengkaji nilai-nilai yang mendasari pendidikan, misalnya nilai moral, estetika, atau sosial yang ingin ditanamkan lewat kurikulum. Berikut contoh-contoh nyata bagaimana filsafat ilmu diterapkan dalam pendidikan. Yang pertama, kebijakan kurikulum. Pemilihan kompetensi dasar yang berbasis bukti dan nilai-nilai kemanusiaan menunjukkan penerapan epistemologi dan aksiologi. Yang kedua, desain pembelajaran. Guru yang merancang pembelajaran berbasis proyek menggunakan bukti epistemologi dan mempertimbangkan tujuan membentuk karakter, aksiologi. Yang ketiga, evaluasi program. Penggunaan penelitian, tindakan kelas untuk menilai
Efektivitas metode pembelajaran menunjukkan pengawasan ilmiah oleh filsafat ilmu. Contoh singkat. Ketika sekolah menerapkan kurikulum eksklusif, pembentukan kebijakan mengevaluasi bukti keberhasilan metode eksklusi epistemologi, mempertimbangkan hak siswa untuk belajar bermasalah ontologis sosial, dan menimbang nilai-nilai keadilan aksiologi. Kesimpulannya, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan adalah timbal balik. Filsafat ilmu menjaga keilmiahan dan nilai-nilai pendidikan, sedangkan praktik pendidikan memberikan masukan untuk memperkaya filsafat ilmu. Dengan menggunakan ontologi, epistemologi, dan aksiologi sebagai alat analisis, kita bisa membentuk keputusan pendidikan yang lebih matang dan bermakna. Sekian penjelasan dari saya. Maaf jika ada banyak kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.